Ini belum peserta, belum di ini ya, belum dipanggil nih. Dokter Devita. Ya, Prof. Ini yang pesertanya belum masuk kan ke sini. Sudah ada 45 ya, Prof? Ya, tapi kita belum ini ya, belum muncul ke sana ini. Ya, betul, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di acara Ashogi Sreri 186. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Ashogi merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Hogi yang membahas dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Izin perkenalkan nama saya, Dewi Tani Lasari, yang biasa dipanggil dengan Wita, sebagai MC sore hari ini. Baiklah, pada webinar 186 kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu diagnosis mola hidraditosa. Apa yang harus diketahui spesialis obstetri ginekologi umum? Sore ini kita akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Gatot Nyaru Menteng, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Dokter Devita. Kemudian kita ada Hmm. dua materi sore ini yang akan disampaikan oleh yang pertama narasumber oleh Dr. Irma Safitri, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di FK Universitas Hasanuddin, RSUP Wahidin, Sudirohusodo, Makassar. Selamat sore, dokter. Sore Mbak Dokter Dewi. Kemudian topik yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Bagus Muktiwibowo, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan Mbak, konsultan onkologi ginekologi di RSUD Dr. Sudono Madiun. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Devita. Selamat sore, Prof. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh narasumber dan oleh moderator untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi Asogi. Terima kasih juga kami sebagai panitia kepada para partisipan yang telah sedia dan setiap minggu mengikuti acara ini. Baiklah, untuk memulai acara pertama kita akan disambut dan pembukaan oleh Ketua Umum Hogi oleh Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Dr. Brahmana dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Prof. Gatot Nyaru Menteng dari Bandung, Dr. Selamat Bagus sore. Mukti dari Surabaya, Dr. Irma Safitri dari Makassar, Dr. Dewita dari Jakarta. Ya, komplit ya dari sana masuk sini ya. ya. Ini ya. Nah, nanti dan juga yang saya hormati para audiens yang setia mengikuti acara Asoki tiap hari Rabu. Jadi Asoki itu pada waktu awal diadakan, kemudian timbul pertanyaan ya pada saat itu ya persiapannya. Materinya apa nggak habis-habis begitu ya? Saya jawab nggak habis-habis karena perkembangannya luar biasa kan begitu ya. Jadi artinya jadi kita setiap minggu ketemu pun selalu ada yang didiskusikan. Nah, siang hari ini topiknya menarik tentang mola ya, tentang mola itu sehari-hari dan GTN nanti ditanyakan saja ke para expertnya. Kemudian reminding juga nanti ada, ya kalau kita sudah ketemu setiap minggunya online, nanti kalau ingin berkesempatan menimba ilmu secara offline dengan para expert onkologi ginekologi, bisa datang di Bandung itu tanggal 14-15 Desember, ya di Bandung tepatnya. Jadi kalau
saya ini sekali-sekali pengen offline dengan para expert onkologi ginekologi, mari bergabung di acara Inas Meet di Bandung pada pertengahan Desember. Mungkin dari saya demikian, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi sore hari ini yang akan dimoderatori oleh Profesor Gatot. Kepada Profesor Gatot dipersilakan. Ya, terima kasih waktunya dan kesempatan diberikan pada kita semua dari ASOGI untuk masih Dr. Brahmana yang memberi kesempatan, kemudian juga Dr. Dewi sebagai pengarah acara. Eh ya, teman-teman sejawat ya, ini kalau nggak salah SPG umum dan ada juga yang onkolog ya di sini. Eh terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, ya hari sore, Rabu sore ini kita akan membahas materi tentang diagnosis mola hidatidosa, apa yang harus diketahui oleh SPG umum atau SPG. Seperti kita ketahui bahwa mola itu kan sebenarnya bukan tumor, bukan kanker ya, dia merupakan salah satu kondisi ya di kegawatan di bidang obstetri ya. Jadi memerlukan kewaspadaan yang tinggi ya. Nah, untuk itu kita akan eh, sebelumnya kita akan ada pembicara dari onkologi ya, dari onkologi itu dokter pertama dokter eh, Irma Safitri ya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian yang kedua dokter Bagus Mukti Wibowo ya dari Rumah Sakit Sudono Madiun. Untuk kesempatan yang pertama ini mungkin oleh dokter Irma atau dokter Bagus dulu ini. Dari Dokter saya, Irma dulu ya. ya, Ya, silahkan karena waktu kita ya, sebentar ya. Silahkan ya, berbincang-bincang sejenak. Terima kasih. ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Prof. Gatot dan juga Dr. Bahmana, kemudian Dr. Dewi dan juga Dr. Bagus. Hari ini mungkin saya diberikan kesempatan untuk kita mungkin berdiskusi mengenai kasus tentang mulai dari dosa. Kira-kira apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh SPOG umum untuk melakukan diagnosis pada penyakit mulai dari dosa ini. Mungkin bisa Mbak Lucy di-share karena ini laptopnya lagi bermasalah. Mbak Lucy bisa di-share? Boleh di-share screen, Mbak Lucy? Sudah itu sudah di-share. Oh ya, Ya. ya siap. Ya, baik. Oke, ya. Bisa di next. Nah, mungkin saya mulai dari pendahuluan dulu, di mana penyakit mola hidatidosa ini kita ketahui bahwa penyakit ini merupakan suatu kehamilan di mana setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, hasil konsepsi itu tidak berkembang. Kemudian dia menjadi embrio, tetapi harusnya menjadi embrio, tetapi karena ada satu dan lain hal masalah, terjadi perkembangan daripada proliferasi daripada Villi chorealis disertai dengan degenerasi hidropik ya. Dan kalau kita bisa melihat bahwa keluhan dan gejalanya itu uterusnya itu melunak, kemudian berkembang lebih cepat daripada usia gestasi yang normal dan tidak jumpai adanya janin. Kavutri hanya terisi oleh jaringan seperti rangkaian bunga buah anggur. Ya, slide. Kemudian seperti kita ketahui bahwa penyakit mulai dari dosa ini adalah penyakit trofoblast gestasional dan 80% dari penyakit trofoblast gestasional itu adalah mulai dari dosa. Dan penyakit ini terjadi hampir dari 1 dari 1.000 sampai 1.500 kehamilan di Amerika dan juga meningkat di beberapa negara di Asia, terutama di Indonesia juga seperti itu. Nah, faktor risikonya ini cukup besar ya kalau kita lihat faktor risiko yang bisa menjadi penyebab daripada
mola dietidosa ini adalah usia. Di mana kalau kita lihat dengan usia kurang dari 20 tahun, ya wanita dengan usia kurang dari 20 tahun ternyata risikonya itu sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat, ya lebih tinggi angka risikonya. Kemudian kalau kita lihat juga risiko untuk usia orang dengan usia perempuan dan usia lebih daripada 40 tahun, kemudian dia hamil, risikonya itu sekitar 5 sampai 10 kali lipat, ya eh, untuk terjadinya mulai dari dosa. Dan bila seseorang ternyata memiliki angka kejadian atau pernah terjadi mulai dari dosa, maka kemungkinan untuk terjadinya resiko mulai dari dosa itu bisa bisa terjadi sampai 10 kali pada kehamilan berikutnya. Jadi memang harus waspada untuk kehamilan berikutnya. Slide. Nah, kalau kita bisa lihat di sini secara patologi ini ada dua yang kita ketahui, ada molehidatidosa komplit dan juga molehidatidosa parsial. Dan yang hampir sebagian besar yang paling banyak itu adalah molehidatidosa komplit sekitar 80%. Nah, untuk molehidatidosa komplit ini kita bisa lihat bahwa dari secara patofisiologinya itu dia muncul dari sel telur di mana eh, nukleusnya itu tidak ada atau tidak aktif yang telah dibuahi. Jadi biasanya dia sperma itu haploid dan menggandakan kromosom sendiri. Dan kromosom yang pada mola komplet ini adalah 46XY. Ya, dan ini hampir sebagian besar memang dia berasal dari ayah dan biasanya dibuahi sperma membuahi sel telur yang kosong. Nah, ini biasanya kita sebut dengan dispermi. Sedangkan molehidatidosa parsial ya atau sebagian ini ditandai dengan adanya gambaran patologis filikulrianik dengan ukuran yang bervariasi dan dengan adanya pembekakan hidatidosa vokal dan kavita. Ya, kalau kita lihat di sini ada dua memang yang sering yang kita ketahui adalah yang komplit dan yang juga parsial. Oke, slide. Untuk klasifikasinya sendiri, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk molehidatidosis atau gestational trophoblast disease, ya, ada yang ganas, praganas atau tidak menjadi ganas, dan ada juga yang ganas. Nah, kalau kita bicara ini mengenai yang tidak ganas, ya, molehidatidosa komplit dan juga molehidatidosa parsial. Kemudian yang kondisi ganasnya itu yang seperti kita ketahui adalah gestational trophoblast neoplasia. Ada beberapa yang kita ketahui adalah mola invasif dan juga korekarsinoma serta placental site trophoblastic tumor serta epiteliot trophoblastic tumor. Slide. Nah ini ya, kalau kita bisa lihat untuk klasifikasinya, untuk mola komplit sendiri itu kita pada saat kita melakukan pemeriksaan ya kita tidak menemukan janin ya dan hampir seluruh daripada filikorealisnya itu dia mengalami perubahan hidropik. Jadi kalau kita lihat secara garis besar atau USG itu dengan gambarannya hampir sebagian besar adalah gambaran rangkaian-rangkaian seperti anggur. Dan sedangkan untuk molehidatidosa parsial, ini kalau kita lihat adalah perubahan hidropik lokal dan biasanya masih terdapat janin atau setidaknya kantong amnion. Itu ya, slide. Nah, ini adalah kalau kita bisa lihat dari karyotype-nya dari partial mole atau complete mole, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk complete mole hampir sebagian besar itu adalah 46XX dan untuk karyotype untuk partial mole adalah 69XXX atau 69XXY ya. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa untuk partial mole biasanya terdapat janin, kalau komplit mola itu tidak ada janin. Kemudian dari gejala-gejala klinisnya juga partial mole ataupun dari komplit mole bisa berasal dari hamil bisa gejala klinisnya untuk partial mole itu biasanya dari misabortion perkembangannya. Kemudian kalau mola komplit itu biasanya dari kehamilan yang mola gitu ya. Kemudian untuk perbandingan sendiri untuk mola parsial itu usia kehamilan itu kalau kita lihat atau besarnya perutnya itu sesuai biasanya ya atau bahkan lebih kecil daripada usia kehamilan. Tapi kalau mola komplit itu dia
ukurannya jauh lebih besar daripada usia kehamilan. Kemudian untuk biasanya pada saat kita melakukan pemeriksaan USG itu kita dapatkan kista lutein ya, kista lutein, tapi ini jarang pada partial mole. Pada mola komplit itu biasanya kita dapatkan sekitar 25% sampai 30% itu kita dapatkan kista TK lutein. Kemudian eh, untuk beta HCG sendiri secara klinisnya itu beta HCG pada mola parsial itu kurang daripada 100.000. Jadi cenderung rendah dibandingkan daripada mola komplit. Kemudian untuk masalah daripada ini kita lihat ya, masalah medikalnya itu jarang pada partial mole ya. Dan untuk yang terjadi perkembangannya untuk menjadi GTN itu memang atau penyakit tromblas neoplasia itu sekitar 15 sampai 20% itu terjadi perkembangannya berasal daripada mola komplit dibandingkan daripada mola parsial. Ya, slide. Nah, ini mungkin saya ulangi lagi ya mengenai klasifikasinya tadi. Tadi karyotypnya sudah kita lihat bahwa hampir sama yang tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini dari patologi untuk udemfili daripada mola parsial itu vokal. Kalau dia mola hidatidosa komplit, kalau udemfilinya tuh dia secara difus, jadi menyebar atau menyeluruh. Kemudian tadi saya sudah jelaskan juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, slide. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui untuk gejala klinis dari masing-masing mola ini, yang mola komplit ataupun mola parsial, kita bisa kita bisa bandingkan dari keduanya. Nah, untuk perdarahan dari mola hidatidosa komplit itu memang untuk mola komplit dan mola parsial kedua-duanya ada ya. Perdarahan biasanya lebih banyak pada memang mola hidatidosa komplit dibandingkan dengan parsial. Kemudian dari komplit itu sendiri tidak ada denyut jantung jani karena memang yang berkembang itu adalah proliferasi daripada tromblasnya, sedangkan parsial biasanya kadang-kadang ada janin atau ada kantong kehamilan dan ukuran rahimnya itu untuk mola komplit itu biasanya jauh besar melebihi daripada usia kehamilan. Nah, kemudian kalau parsial itu tidak lebih besar daripada usia kehamilan atau bahkan lebih kecil daripada usia kehamilan. Kemudian ini saya ulangi kembali ya mengenai kista lutein itu biasanya seringnya muncul pada mola komplit dibandingkan mola parsial. Keluhan-keluhan yang lain pada mola datidosa ini biasanya itu adalah dengan adanya hiperemesis dan juga hipertiroidism ya. Dan ini kadang-kadang agak membuat kita bingung dan juga teman sejawat pada saat kita mau melakukan terapi atau manajemen pada mola ini karena ternyata fungsi tiroid juga ikut meningkat karena kita tahu bahwa uh, hormon tiroidnya itu homolog ya, jadi homolog dengan hormon beta C dengan beta CG itu ya. Jadi ikut T3 T4 juga cukup meningkat bahkan meningkat secara drastis. Dan hal ini menyebabkan tanda-tanda hipertiroidisme juga ada pada pasien-pasien mola, contohnya dia berdebar-debar atau dia nadinya meningkat gitu. Jadi itu ada pada mola detritus komplit. Ya, slide. Nah, ini mungkin yang penting yang bisa kita lihat pada mola mola komplit dan mola parsial ya. Untuk tanda dan gejala yang sering muncul yaitu adalah perdarahan vagina, perdarahan pervaginam, perdarahan pervaginam. Jadi mungkin saya menjelaskan sedikit bahwa molehidatidosa ini masuk dalam perdarahan hamil muda. Jadi seringnya itu kita diferensial diagnosis dengan abortus dan juga kehamilan ektopik. Cuma kalau kita lihat bahwa mola datidosa terutama yang komplit itu pembesaran uterusnya jauh lebih besar daripada usia kehamilan yang sebenarnya. Jadi mungkin memang kita untuk SPOG umum harus betul-betul menggali dengan baik bagaimana caranya mengetahui kapan hari pertama dan haid terakhir pasiennya. Kemudian kita harus mengetahui apakah pasiennya betul-betul mengetahui hari pertama haid terakhirnya atau tidak.
Kemudian kita sesuaikan dengan usia kehamilannya. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa untuk mola komplit sendiri itu usia kehamilannya jauh melebihi daripada usia kehamilan yang seharusnya, gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa kembali lagi diulang lagi bahwa untuk TK lutein itu sering terjadi pada mola komplit dibandingkan mola parsial. Untuk untuk toksemia ya itu lebih banyak pada mola komplit dibandingkan mola parsial, dan hiperemesis ini lebih tinggi pada mola komplit dibandingkan mola parsial karena kita tahu bahwa hormon beta CG biasanya lebih jauh lebih tinggi pada mola komplit dibandingkan mola parsial gitu ya. Kemudian hipertiroidism juga lebih tinggi pada komplit mol daripada parsial mol, dan tanda-tanda yang emboli bisa terjadi pada mola komplit dibandingkan dengan mola parsial. Ya, slide. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk slide selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Dokter Bagus. Ya, Ya, terima kasih, Dr. Irma. ya, Ya, silakan, Dr. Bagus, meneruskan. Baik, siap, Prof. Mohon izin, saya share screen. Mohon izin sudah tampak ya, Prof. ya sudah tampak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Hoki, terutama pada sore hari ini pada Ketua Hoki Dr. Brahmana, kemudian kepada Prof. Gatot, Dr. Irma, kemudian Dr. Dewi. Izin saya sedikit sharing sedikit tentang apa itu mulai hidati dosa. Sebetulnya tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Irma. Saya sedikit aja tentang mulai hidati dosa. Mungkin saya lebih ke arah nanti tentang tata laksananya dan observasinya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Dr. Irma. Definisinya adalah proliferasi tromboblas dengan fili yang pada edema stroma yang akhirnya membuat terjadi gelombang-gelombang buah setampak buah anggur. Di Indonesia sendiri eh, angka kejadiannya cukup sekitar 9 sampai 25 per 1000 angka kehamilan. Ini tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Irma tentang pembagiannya GTD menjadi mola, mola juga terbagi menjadi dua, partial dan komplit. Kemudian juga terbagi nanti bisa menjadi ke arah malignansi yaitu GTN. Faktor resikonya tadi usia ekstrim lebih dari 40 tahun, kemudian yang lebih muda, kemudian riwayat kehamilan mola sebelumnya dan defisiensi vitamin A. Ini juga tadi sudah disinggung oleh Dr. Irma, di mana yang lebih ekstrim, usia ekstrim itu meningkat sampai 7,5% angka kejadiannya. Ini patogenesnya juga sudah disinggung, manifestasinya tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Irma. Saya izin mungkin langsung untuk apa itu prediagnosisnya, eh, pre-opnya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jelas tentang kadar beta HCG kuantitatif karena itu akan menentukan nanti untuk observasi dan untuk evaluasi apakah ini eh, membaik atau malah meningkat menjadi suatu malignansi yang dimana disebut sebagai GTN. Kemudian juga bisa sebelum tindakan kita juga perlu memeriksakan lab yang lain seperti fungsi tiroid. Seperti kita ketahui bahwa peningkatan beta HCG juga akan meningkatkan kadar dari fungsi tiroid itu sendiri. Ini tadi juga sudah disinggung tentang diagnosisnya, di mana pada yang complete mole itu pasti akan tampak gambaran honeycomb appearance. Kemudian yang eh, partial mole didapatkan honeycomb dan janinnya. Kemudian dari tata laksananya, eh, seperti kita ketahui pada kasus-kasus mulai dari dosa, idealnya yang perlu kita lakukan adalah dilatasi kuretase, di mana itu terutama pada pasien-pasien yang masih fertility sparing, yang masih menginginkan kehamilan. Mungkin ada tempatnya kita melakukan histrektomi, mungkin pada pasien-pasien yang eh,
usia lebih sudah tua, kemudian eh, pasien sudah tidak menginginkan kehamilan atau sudah punya anak, dan yang ada manfaatnya juga pada kasus kita memberikan histrektomi, di mana jika memang itu suatu keganasan atau malignansi, itu akan mengurangi pemberian jumlah dari kemoterapi. Kemudian eh, yang lain-lainnya tetap eh, selama masih fertility sparing dan tidak ada indikasi yang lain, kita laksanakan dengan dilatasi dan kuretase. Kemudian ini yang penting untuk evaluasi, yaitu adalah pemantauan kadar beta CG, di mana kadar beta CG dievaluasi pada hari pertama pasca pre preoperasi, kemudian hari pertama pada saat eh, pasca tindakan, pasca evakuasi, kemudian kita evaluasi selama eh, tiga, tiga kali pemeriksaan, di mana di sini dikatakan jika didapatkan peningkatan lebih dari 10% dua kali dalam waktu 2 minggu, bisa dikatakan sebagai suatu GTN atau eh, Plato, di mana kurang lebihnya 10% kadarnya dalam waktu 3 minggu juga bisa dikatakan sebagai GTN. Kemudian ada lagi kriteria lain seperti hasil dari PA-nya, misal didapatkan invasif mole, koriokarsinoma, PSTT, dan ETT, bisa juga dikategorikan sebagai eh, GTN. Juga satu lagi yaitu di mana kadar beta CG yang persisten selama kurang lebih 6 bulan. Maka bisa dikategorikan sebagai GTN. Kemudian jika kadar beta CG-nya sudah menurun, kemudian dievaluasi sampai pada kadar yang normal, maka bisa di follow up dengan pemeriksaan secara berkala, di mana pemeriksaan secara berkalanya bisa dievaluasi 1 bulan eh, per bulan selama 3 bulan, kemudian 2 bulan selama berikutnya, 6 bulan berikutnya. Kemudian juga tidak lupa untuk eh, yang perlu diperhatikan adalah kontrasepsi pada pasien, di mana kontrasepsi pada pasien di sini yang direkomendasikan seperti kontrasepsi oral, hormonal kontrasepsi oral kombinasi. Kemudian diharapkan selama kurang lebih 6 sampai 12 bulan pasien untuk tidak hamil lagi. Kemudian slide. Dari prognosisnya sendiri, mola complete mole ini bisa berkembang menjadi suatu keganasan, di mana dikatakan sekitar 15-20% pada kasus-kasus complete mola hidatidosa ini bisa menjadi suatu GTN. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan bahwa evaluasi sampai dengan 6 sampai 12 6 bulan sampai 12 bulan untuk evaluasi eh, beta CG. Kemudian angka kejadian risiko kekambuhan sendiri pada kasus molahidatidosa akan bisa berulang sekitar 1,2 sampai dengan 1,4%. Jadi eh, mungkin yang sangat-sangat yang perlu diperhatikan pada kasus mulai dari dosa, terutama pasca evakuasi adalah pemantauan ketat untuk eh, kadar beta HCG-nya. Karena itu akan sangat menentukan untuk nanti bagaimana prognosisnya, apakah dia akan mengalami remisi atau regresi, atau dia akan malah menjadi suatu malignansi. Mungkin itu sedikit dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih ada waktu sampai setengah 5 ya, jam 4 untuk diskusi. eh Mungkin untuk memancing ya dari eh, audiens, saya tanya dulu ya tentang ini malah hidayat dosa. Tuh, ini belum ada yang bertanya ya dari audiens. Eh, untuk diagnosa molah hidayat dosa itu pada kehamilan
apa, muda ya trimester pertama itu bisa nggak ya di diagnosa diagnosa yang paling tepat, Dokter Dewita? Boleh saya? Dokter, Dokter Irma maksudnya. Ya, terima kasih. Ya, Ya. jadi dari hamilan muda itu sebenarnya kita sudah bisa melakukan screening dari awal. Jadi mungkin kita dari awal kita bisa melihat dengan USG apakah memang ada, kita deteksi dulu apakah kantong kehamilan ada kalau kehamilan awal. Kemudian janinnya ada atau tidak, berkembang atau tidak. Nah, dari situ mungkin kita sudah bisa melihat apakah memang ada gambaran daripada honeycomb appearance gitu. Ya, biasanya dia usia kehamilan mungkin sekitar, pasien itu memang kalau pasien yang memang dia aware dengan kehamilan itu bisa datang lebih cepat, Prof. Tapi kadang-kadang kan ada pasien yang memang datangnya itu terlambat. Nah, kalau kita bisa lihat sebenarnya dari hari pertama haid terakhir, kalau hari pertama haid terakhirnya memang dia yakin, kemudian kita mungkin periksa daripada tinggi fundus uteri, mungkin jauh lebih daripada usia kehamilan, kemudian tidak sesuai dengan usia kehamilan, kemudian kita lihat ternyata memang kantong kehamilan ada atau mungkin tidak ada janin, kemudian kadang-kadang mungkin yang agak membingungkan, Prof, kalau kita bisa melihat adanya janin. Nah, ini mungkin yang mola parsial, tapi mola parsial kan itu biasanya jarang. Nah, kadang-kadang itu mola parsial itu bukan janin. Jadi kadang-kadang ada kantong kehamilannya, tetapi ada juga mulai dari dosanya. Jadi dari kehamilan awal sebenarnya bisa kita diagnosis, Prof, kalau ada kehamilan mola ini sendiri. Gitu. Ya, gitu, Prof. Ya, terima kasih Dokter Irma. Untuk kadar beta CG sendiri ada perbedaan nggak pada hamil ini? Misalnya kita kan ini hamilnya sekitar 4 minggu, 6 minggu ya. Tadi kan damar USG kan hampir mirip, biasanya itu kan kesulitan. Ya, apakah ada cara lain, misalnya beta CG-nya bagaimana gambarannya? Atau ada gambar yang lain, apa gambar USG-nya, histalutein itu. Ya, saya lagi, Prof. Ya, 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 ya. Jadi kalau kita lihat memang kalau kadar beta CG memang biasanya jauh lebih tinggi. Jadi eh, kalau kita lihat dari USG, bisa kita lihat juga adanya kristalute itu kalau kita lihat memang dalam kehamilan normal pun juga sebenarnya ada gitu ya. Jadi biar walaupun dia bukan mola ataupun dia kehamilan normal, kita lutein juga biasanya ada. Nah, mungkin kadang-kadang kita jarang memeriksakan kadar beta CG kalau kehamilan awal. Cuma mungkin kalau kita mungkin mencurigai ke arah mola detodosa, bisa kita nilai dengan cek kadar beta CG-nya itu sendiri. Dan mungkin kalau kita lihat dengan kadar beta CG yang normal itu, kalau untuk mulai hidatidosa itu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan kadar kehamilan yang normal. Begitu mungkin, Prof. ya, terima kasih Dokter Irma. Ya, untuk ininya diagnostik follow up itu apakah ada cara ya Dokter Bagus? Tadi kan follow up eh, pasca mola itu apakah ada cara apa atau berapa teknik pengamatan yang bisa kita pakai, terutama yang di daerah itu, untuk melihat apakah terjadi tumor ganas. Izin, izin Prof. Jadi untuk saya ini untuk evaluasi mola keganasan dari beta HCG Prof. Kemudian juga bisa dari mungkin dari klinisnya Prof. Mungkin dari pasien terutama pada pasien mulai dari dosa seringnya khasnya dengan perdarahan. Mungkin pasien setelah pasca evakuasi masih didapatkan keluhan perdarahan, kemudian juga mungkin bisa kambuh lagi, kemudian tetap yang utama dari beta CG Prof. Mungkin jika dari klinis eh, tetap mengarah ke perdarahan, kemudian didapatkan rekarensi, mungkin bisa dijadikan suatu parameter Prof. Izin. Ya, tadi kan disebutkan ya kalau misalnya kita terlambat ya lebih nanti penyakitnya sudah terlambat juga ya metastasis.
teknik yang paling tepat itu apa ya sebenarnya? Karena yang kita tahu ya, pemantauan itu ada dari WHO yang dikatakan 4 kali pemeriksaan ya, beta CG. Kan itu ada ya, hari ke-0, ke-7, ke-14, ke-21 ya. Kemudian ada juga yang teknik yang dari orang Jepang itu Monisuki. Mochizuki ya, jadi dari kurva itu yang dipakai di Bandung itu ya. Tiap 2 minggu ya dilihat beta CG-nya. Kemudian dari ini aja dari apa dari hoki itu pemantauan yang rutin aja 2 minggu sekali ya. Nah kita yang pakai yang mana ini sebenarnya? Karena untuk di daerah kan kalau misalnya memakai beta CG yang terus-terusan mahal biayanya tidak ditanggung ya. Bahkan di BPJS sendiri dikatakan beta CG itu hanya boleh 1 kali ya. Ya, tergantung rumah sakit juga ya. 1 kali pemeriksaan dalam waktu sebulan. Jadi biasanya yang dipakai yang mana, dokter? Bagus itu. Iya, izin Prof. Yang kami gunakan sesuai dari Oke ini kami gunakan yang eh, 0, 1, 7 dan 14 sampai 21 hari Prof. Jadi untuk pemantauan ketat apa namanya kadar beta Hg-nya Prof. Kemudian juga dari apa tadi yang izin tentang kurva Mochizuki-nya tadi di mana dikatakan dari kalau kelompok baik itu atau good prognosis jika beta CG-nya di mana skornya 0 sampai 6 dengan beta CG kemoterapinya kurang dari 10 pangkat 4. Ini dikatakan remisinya cukup bagus. Kemudian kelompok yang moderate atau prognosis moderate prognosis dengan skor Vigo-nya 7 sampai 12 dengan beta CG kemoterapinya 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 6. Kemudian yang terakhir dengan kelompok yang berprognosis dengan skor Vigo-nya lebih dari 13 dengan beta CG-nya prekemoterapinya lebih dari 10 pangkat 6, Prof. Izin. Ya, terima kasih, dokter. Bagus. Memang ya ini kesulitan kita ya sebagai SPOG yang di daerah ini terutama. Pemantau itu beta CG juga lama ya, kemudian mahal ya. Ya, jadi kita harus mencari cara yang lebih mudah ya untuk memantau itu karena ya masalah biaya. Jadi ada dalam musik itu dilihatnya minggu keempat ya ke-6, ke-8 sama ke-12. Kalau minggu keempat ya kurang dari 1.000, minggu ke-6 harus kurang dari 100 ya, minggu ke-8 harus di bawah 30 ya beta CG-nya. Minggu 12 harus negatif. Ya, itu yang dipakai bisa ya di sebagai patokan ya. Kalau mau cepat lagi ya tadi ya, betul itu ya dari WHO ya kalau ada 3 kali pemeriksaan jadi peningkatan hari ke-0, ke-7, ke-14 itu kita sudah mendiagnosa molak ya. Tapi kalau misalnya dia stagnan atau apa namanya ya tidak ada peningkat apa tetap beta CG-nya itu harus 4 kali pemeriksaan baru sebut eh, hamil itu ya hamil apa TTG apa tumor trofoblast. Nah selanjutnya sampai 6 bulan ya baru dipantau ya tiap 6 bulan kalau ada peningkatan beta CG kemudian dikuret ada karsinoma itu baru sebut gitu. Nah untuk ini masalah kehamilan kapan boleh itu hamil dokter jadi ini Ya, boleh saya, Prof? yang ini kehamilannya KB-nya apa yang bagus ya Boleh, boleh saya, Prof? dokter Irma. Jelek sinyalnya ya, Prof ya? Nggak kedengaran ya, Prof ya? Ini mati, hilang-hilang Iya sinyalnya di sini, iya iya Prof. iya boleh silakan dokter Iya. Irma. Ya, terima kasih Prof ya. Jadi untuk kapan boleh hamil untuk mola hidatidosa itu mungkin dulu apa namanya masih cenderung agak lama 1 tahun. Ini kalau untuk mola hidatidosa yang terbaru itu rekomendasinya bisa 6 bulan atau kalaupun memang kita masih bisa menahan bisa sampai 1 tahun. Tapi untuk kontrasepsi tadi mungkin sudah jelaskan juga oleh dokter apa Bagus bahwa sebaiknya kita menghindari kontrasepsi dengan menggunakan
IUD atau AKDR karena resiko untuk terjadinya perforasi pada kehamilan mulai ini, Prof. Karena kita tahu bahwa uterus biasanya masih lembek karena atau masih soft oleh pengaruh daripada hormon beta HCG. Jadi kita bisa sarankan untuk penggunaan kontrasepsi hormonal, bisa pil KB, bisa suntikan atau mungkin dengan kondom. Cuma memang harus kita waspadai, beritahukan kepada pasien bahwa sebaiknya memang berkontrasepsi karena seperti kita ketahui bahwa satu kali pasien dengan kejadian untuk terjadi kehamilan mola itu kemungkinan untuk kehamilan mola di berikutnya tuh jauh lebih besar. Begitu bisa sampai 2 sampai 3 kali gitu, Prof. Ya. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Dr. Dimas ya. Itu untuk evakuasi mola lebih bagus dengan kuret, suction atau dengan sendok kuret ya. Karena jika tidak sedia suction, bagaimana tipsnya untuk melakukan kuretase supaya tidak perforasi. Kemudian pertanyaan kedua, untuk induksinya, apakah harus memakai laminaria? Jika laminaria tidak sedia, apa boleh diinduksi dengan misoprostol? Nah, agak terbuka. Ya silakan, siapa yang menjawab? Tanyanya dua, tapi agak panjang juga. Ya, Izin, Prof. pertanyaan pertama dulu ya. Ya, saya izin mencoba menjawab, Prof. Jadi untuk Ya, evakuasi mola memang idealnya dengan kuret suction, Prof. Jadi dilakukan kuretase suction dahulu, kemudian untuk sisa-sisanya dengan dilakukan sendok kuret. Namun jika memang tidak didapatkan, mungkin di daerah-daerah tidak dapatkan alat suction, mungkin bisa dilakukan kuret dengan sendok kuret seperti biasa, cuman dengan yang ukuran yang terbesarnya. Dan mungkin untuk mengurangi risiko perdarahannya bisa diberikan pemberian oksitosin, Prof. Untuk supaya sedikit mengurangi memperbaiki kontraksinya, kemudian juga mengurangi risiko perdarahannya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah induksi harus memakai laminaria? Jika tidak ada laminaria, bagaimana? Mungkin dengan pemberian misoprostol memang jika memang tidak ada mungkin bisa Prof. Cuman resikonya hal yang harus diketahui adalah resikonya kontraksi yang tidak terkendali sehingga bisa terjadi perdarahan yang masif. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi pemantauan ketat untuk kontraksinya di mana sewaktu-waktu bisa terjadi perdarahan masif. Mungkin itu Prof dari saya. Terima kasih. ya terima kasih. Boleh saya Pertanyaan tambahin, Prof? boleh, Dokter Irma Ya, boleh. ya, terima kasih. Mungkin untuk penggunaan oksitosin mungkin harus kita lebih waspada. Jadi sebaiknya mungkin penggunaan oksitosin ini kita berikan untuk mengurangi perdarahan itu setelah eh, kafung uteri itu sudah lebih kosong. Jadi bukan dalam keadaan penuh karena risiko terjadi emboli pada pasien-pasien dengan molehydrosa itu cukup tinggi kalau dengan penggunaan oksitosin. Jadi sebaiknya kita kosongkan dulu minimal sudah hampir kosong, kafum endometrium sudah mulai kosong, sudah hampir kosong baru kita memberikan oksitosin karena resiko yang tadi saya bilang untuk terjadi emboli juga bisa terjadi pada pasien-pasien mulai ini sendiri. Mungkin itu, Prof. Ya, terima kasih. Itu Dokter Irma memang di Cochrane ya sudah ada dikatakan itu oksitosin itu, ya, setelah selesai ya atau dengan pemberian lain ya uterotonika ya atau uterotonia seperti metergin itu boleh tapi sesudah ini. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah mola hidradesi parsial bisa dipertahankan sampai matur? Siapa ini? Dokter Irma Ya, mungkin? Prof. Ya. Sejauh ini sebenarnya mulai dari parsial itu hampir sebagian besar mungkin sekitar 98% dan mungkin tidak ada yang bisa bertahan. Walaupun mungkin kadang-kadang kan pasien ada yang bertanya apakah saya bisa mempertahankan kehamilan ini. Kemungkinan pasien-pasien dengan kehamilan mola parsial itu bisa dengan akhirnya dia tidak akan bertahan sampai term gitu. Walaupun kita mau pertahankan pasti sekitar usia kehamilan mungkin 7 bulan atau mungkin sebelum bahkan lebih kecil dari itu akan tidak akan bisa bertahan. Jadi kalau mau dibilang pertahankan mungkin tetap tidak akan bisa sampai matur begitu Prof dan tidak akan bisa hidup. Ya, itu saya Prof. Ya, terima kasih. Ya, memang menurut pengalaman saya semuanya meninggal ya IUFD.
Ya, mungkin ada pengaruh yang lain, tapi kebanyakan itu atau cacat. Ya. Yang lainnya ini saat ini masih berlaku kualitasnya 2 kali atau 1 kali. Kemudian apakah perlu diberikan metotrexat sebagai profilaksis pada kasus pasca mola? Mungkin itu bagus ya tindakan ini. Baik, Prof. Izin. Jadi idealnya seharusnya dilakukan tindakan kuretasi yang pertama itu seharusnya bisa bersih mungkin. Namun ada kalanya memang tidak sampai bersih, jadi perlu dilakukan tindakan sampai yang kedua kalinya. Kemudian metode profilaksis pada kasus mola pasca kuret ini memang ada penelitian pada tahun 2017 dikatakan pemberian metode profilaksis itu bisa menurunkan angka kejadian penurunan menjadi GTN sekitar 3-8%. Namun yang terbaru yang saya baca itu Vigo tidak merekomendasikan karena eh, prinsipnya pemberian metode itu juga tetap harus pemantauan, di mana pemantauan ketatnya juga sama dengan apa tuh namanya evaluasi yang selama ini sudah dilakukan. Kemudian yang kedua juga pemberian methotrexate sendiri juga eh, kemoterapi yang dimana juga ada efek samping yang cukup berat pada pasien, di mana sebetulnya pasien itu juga sebetulnya tidak perlu diberikan seperti kalau pada methotrexate itu seperti mukositis, kemudian apa hepatotoksik, kemudian penurunan dari bone marrow seperti itu, Prof. Jadi memang idealnya eh, tidak direkomendasikan dan cukup dengan pemantauan ketat untuk kadar beta CG-nya. Mohon izin, Prof. Ya, ya tepat itu ya. Jadi kita sekarang sudah meninggalkan ya kemoterapi profilaksis karena bahayanya itulah efek samping sama komplikasinya. Ya, dan juga harus pantauannya tetap sama ya karena harus ketat juga. Ya, kemudian ada pertanyaan dari eh, tadi sudah ya ini dari Dr. Muhammad ini yang pertama dilatih servik eh, paling bagus apa modalitasnya untuk dilatih servik. Kemudian yang kedua tadi sudah dijawab ya pertanyaan dua ototonika. Nomor tiga apakah pemeriksaan PP test bisa menggantikan beta CG? Ya ini mungkin siapa nih? Dr. Irma lagi ya. Ya, Jadi untuk dilatasi. ya. Maaf, Prof. Pertanyaan apa? Untuk Dilat dilatasi serviks, modalitas apa yang terbaik? Oh, dilatasi terus. Ya, ya. Ya, terima kasih, Prof. Jadi, kalau untuk dilatasi serviks, sebenarnya kalau mola itu seringnya itu OI-nya sudah terbuka. Kalaupun tidak, memang sebaiknya kita tidak menggunakan. Jadi, penggunaan obat-obatan seperti misoprostol, kita Dokter Bagus juga sudah jelaskan, untuk resiko perdarahannya cukup besar gitu untuk kita melakukan dilatasi. Jadi mungkin pilihannya adalah kita bisa menggunakan dengan mekanik, bisa dengan busi atau bisa juga dengan penggunaan laminaria gitu. Jadi kalau dengan misoprostol takutnya perdarahan hebat ya dan kita tidak bisa menghentikan untuk perdarahannya. Resikonya cukup besar. Jadi kalau saya preferensinya lebih ke arah mekanik Prof bisa dengan busi atau bisa juga dengan laminaria. Mungkin itu saja Prof. Ya. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah PP test bisa menggantikan beta CG? Eh, iya, terima kasih Prof. Kalau planotes maksudnya ya Prof ya. Ya, Ya, kalau Planotes kan tidak bisa menggantikan untuk kadar beta CG karena kadar untuk Planotes itu dia cuma kadarnya tuh kalau nggak salah cuma 5 mili IU kalau nggak salah. Dan sedangkan kadar beta CG kan biasanya kalau kita menggunakan itu kadang-kadang kabur. Jadi bisa bisa negatif tapi sebenarnya mungkin dia sudah tinggi sekali kadar beta CG. Jadi tidak bisa menggantikan untuk Planotes dengan uh, beta CG dengan Planotes, Prof. Iya. ya mungkin ya ini dulu ya zaman dulu kita selalu mengencer ya, diencerkan. Iya, Itu Prof. diencerkan ya 1.000 gitu. Tapi sekarang kita sudah meninggalkan itu ya karena ya paling kita yang bisa kita awasi kalau misalnya nggak pasien nggak mampu itu yang tadi saya katakan 12 minggu harus negatif itu yang paling penting itu. Ya kalau nggak ada beta CG ya.
Jadi 12 minggu itu harus negatif. Tapi ini kalau misalnya terlambat ya sudah. Tahu-tahu dia udah tinggi sekali ya kalau kita hanya mengandalkan PP test. Kemudian ini sudah ya tadi dijelaskan apa koretase dari Dr. Inayatullah ya. Apakah kualitasnya 2 kali lebih dipilih lebih aman daripada kualitasnya 1 pada mola? Ya, kemudian apa ada perbedaan cara histerektomi Pak Ini tadi? Apa ada perbedaan cara histerektomi pada mola mengingat uterusnya lunak? Apa ada perbedaan teknik ya mungkin histerektomi? Mungkin dokter bagus nih. Kalau yang tadi kuret sudah ya. Ya, izin Prof. Pada dasarnya cara histerektomi pada mulai data tidak dosa dengan histerektomi yang lain sama Prof. Tidak ada perbedaan. Cuman memang teknikalnya karena lembek itu, jadi kita harus lebih waspada untuk angka tinggi. Ya ini ya, koneksinya tetap bagus ini. Bentar ya. Atau bisa jawab dokter Irma dulu. Ini dokter bagusnya keluar ya. Mungkin yang harus kita waspadai kalau biasanya kan memang kalau mola itu kan kalau kita melakukan histerektomi uterusnya besar. Jadi mungkin tipsnya itu kadang-kadang kan kita menggunakan miombor dan mungkin untuk mola ini kita tidak boleh pakai miombor. Jadi harus memang hati-hati karena kalau kita pakai miombor takutnya nanti dia jaringan molanya akhirnya keluar. Tuh, jadi memang harus berhati-hati untuk melakukan histerektomi pada mola ini. eh Cuma itu sih tipsnya Prof. Jadi tidak pakai miombor, tapi untuk tarikannya atau bahkan sebenarnya kita tidak boleh mengklaim terlalu karena kadang-kadang itu risiko perdarahan cukup besar juga. Jadi harus mobilisasi daripada uterusnya itu secara perlahan-lahan. Mungkin itu saja Prof. Yang lain mungkin secara umum untuk teknik histerektomia sama. Ya, Ya. itu saja. Dokter bagus tadi ada tambahan. Iya, mohon maaf Prof. Tadi ini Ya. eh, terputus karena lampu Ya. mati di rumah. Jadi pada prinsipnya tidak ada perbedaan Prof. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah dengan mengingat kasus mulai dari dosa ini resiko perdarahannya sangat tinggi. Jadi quick in quick out Prof. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan karena lembeknya itu eh, mungkin bisa sangat rapuh. Mungkin ada izin Prof. Ada trik mungkin sebelumnya dilakukan tindakan ligasi ibu kastrika mungkin itu bisa aja Prof kalau sebelum kita lakukan tindakan untuk mengurangi perdarahan itu mungkin cukup signifikan untuk mengurangi risiko perdarahannya itu Prof izin. Ya, ya. Memang ya untuk mola ini bukan cerita tentang TTG ya, jadi bukan yang perforasi gitu. Eh, Mola itu dilakukan HT itu untuk mola yang profilaksis ya. Jadi biasanya kehamilan sudah besar, apa maksudnya besar terus sudah 24 minggu ya. Kemudian HCPA-nya itu ada profilasi berlebih atau beta CG di atas 100.000 kita boleh ya melakukan itu atau sudah usia tua ya. Nah, untuk tekniknya kan kadang itu mola itu dia yang sudah besar ya usia udah misal 40 tahun ya 24 minggu itu vaskularisasinya berlebih ya. Ya apa pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya besar-besar. Jadi teknik yang paling tepat itu memang kita harus mencegah perdarahan ya. Apa itu yang menyebabkan perdarahan? Dari mana asalnya? Ya tadi dilakukan ligasi bukastrika, tapi kan nggak semua SPUG bisa ya. Itu kita klaim aja ya daerah eh, apa arteri turina sama ovarika. Di sana kita lakukan klaim ya. Atau kalau ini pangkal tuba itu kita klaim sama arteri ovarika itu uteristika apa uterina yang bagian bawah itu kita yang bagian ascenden ya kita ligasi dulu ya dengan cara itu pakai klem itu tapi kan uterina sulit ya kita ligasinya yang di daerah ascenden uterina itu baru kita lakukan tindakan eh histerektomi ya kalau ada suspek perforasi hati-hati ya ya jadi
jangan sekali-sekali yang bagian misalnya ada suspek operasi yang kebiruan ya di mola, itu hati-hati sekali ya, jangan memegang di daerah sana ya. Itu paling penting itu bisa pedalaman hebat itu ya. Ya itu. Kalau misalnya nggak ada komunikasi yang lain ya seperti biasa aja. Ya, tapi cegahlah pendarahan yang hebat. Ya. Pada parsial mola di mana ada janin untuk melakukan terminasinya, apakah diperlukan persetujuan dari agama? Itu pada pertanyaan nih, agamawan, rohaniawan atau apa nih ya. Jadi apakah perlu ada persetujuan dari, karena kan ini masalahnya membunuh bayi ya, terminasi. Apa perlu persetujuan nggak pada hamil misalnya bayinya mulai jadi apa parsial pada usia 16 minggu ya, udah agak besar. Ini mungkin tentang mola parsial Dr. Irma ya tadi. Ya, ya, Prof. Mungkin untuk mola parsial, kalau ada seperti ini kita mau terminasi, tentu saja kita harus inform konsen kepada keluarganya. Dan untuk persetujuan agama mungkin atau untuk komite etik mungkin sebenarnya kalau kita beritahukan tentang referensi dan segala macamnya mungkin bahwa kehamilan mola parsial ini pun juga tidak akan bertahan, mereka pasti akan mengerti gitu. Jadi apakah perlu? Saya rasa sih, saya rasa tidak perlu. Mungkin Prof ada pengalaman mungkin Prof. Setahu saya untuk mola parsial sejauh yang ini tidak pernah kita tidak pernah libatkan untuk apa namanya komite etik atau untuk pemuka agama atau dan segala macamnya karena referensi memang sudah mendukung untuk itu. Ya, itu Prof. Ya. Mungkin ada Prof aman Prof. Ya kalau ini kan sebenarnya mola itu kan penyakit ya, dia bukan ini. Jadi memang dia namanya aja GTD, disease ya. Jadi memang harus kita sembuhkan, kita obati ya. Salah satunya dengan terminasi ya. Jadi eh, selama ini kita memang nggak pernah ya. Jadi melakukan apa harus ya kan harus ada tim ya, membentuk tim untuk abortus ya. Saya kira nggak perlu untuk mola karena memang itu dia suatu penyakit. Eh kemudian ini ya, ini apakah faktor risiko dan tanda yang sering yang terjadi pada mola yang kemungkinan besar terjadi thyroid storm? Apa faktor risikonya ya terjadinya tiroid? Jadi kita harus hati-hati bila apa ini? Misalnya ada hipertiroid ya, itu bisa ketahuannya bagaimana? Mungkin dokter siapa tadi ya, yang dokter Irma atau dokter bagus ya mungkin. Apa faktor risiko dan tanda yang sering terjadi pada mola yang kemungkinan besar terjadi thyroid storm? Masih di mute, Dok. Kayaknya dokter bagus ini. Atau dokter bagus, silakan dokter bagus. Ya, izin Prof. Jadi Ya, memang pada kasus-kasus mulai dari dosa seringnya disertai dengan tiroid apa hipertiroid. Kemudian seperti kita ketahui dari klinis seperti berdebar-debar, kemudian juga sesak, kemudian dari hasil dari faal tiroidnya juga meningkat. Mungkin itu yang gejala-gejala pasien juga disertai dengan tanda-tanda tiroid, hipertiroid, Prof. Jadi mungkin itu yang perlu sangat diperhatikan. Jadi pada kasus-kasus mulai dari dosa sangat-sangat perlu dicekkan untuk pemeriksaan penyertanya itu fungsi dari tiroidnya karena untuk apa namanya mengeksklud apakah terjadi hipertiroid atau sampai dengan tiroid stormnya. Begitu, Prof. Izin. ya. Ya di Bandung itu ada penelitiannya Prof. Sri Suharti, ini Sri apa lupa. Nah itu dari bagian endokrin itu dia mau bikin skor ya. Jadi kalau misalnya ada uterus yang lebih besar dari 4 minggu, kemudian beta CG lebih dari kalau nggak salah 100.000 atau 1 juta, 100.000 ya. Kemudian usia ya itu dibikin skor ya. Kemudian dengan adanya skor itu kemungkinan terjadi hipotiroid sama ada palpitasi segala macam ya. Itu kemungkinan terjadi hipotiroid lebih besar ya. Jadi kita lihat di sana kalau skor itu maka dicegah ya. Jadi ada.
Tadi dijelaskan gejala-gejalanya kan ada palpitasi, kemudian keringatan ya, kemudian salah satunya kalau untuk beta asiknya tinggi sama usia kehamilannya ya, ukuran uterusnya lebih dari 4 minggu ya, kemungkinan terjadi hipotiroid besar ya. Ya saya kira itu aja. Ini persis ya, jadi pertanyaannya sudah habis waktunya, persis setengah 5 ya, nggak ada pertanyaan lagi. Saya kira acara Asogi tentang Mola ya pada hari ini kita akhiri dengan mungkin yang bisa kita bawa ya untuk kesimpulannya. Ya, jadi pada Mola itu yang paling penting adalah kita pertama mendiagnosis ya ada Mola atau tidak, karena kalau sampai telat ya akibatnya lebih tinggi ya. Kemudian kedua monitoring ya, monitoring pasca Mola itu yang kita harus lakukan. Ya, jadi monitoring itu kalau pada Mola itu sampai 6 bulan ya. Setelah itu kita anggap sembuh dan boleh hamil. Ya, kemudian cara teknik untuk pengakhiran mola, terminasi pada mola itu yang paling umum digunakan dan harus ya itu dengan vakum ya, vakum vakum kuret ya. Kalau misalnya tidak ada kita bisa pakai AVM ya, yang biasa gitu. Misalnya itu lama ya sedotannya secara manual. Ya, kemudian untuk kuretasenya sendiri setelah kita lakukan vakum kita bisa melakukan kuretase tumpul ya untuk membersihkan sisa-sisanya. Dan apakah bisa 2 kali atau tidak kuretnya? Memang dulu kalau nggak ada vakum dilakukan 2 kali ya. Jadi setelah kita kuret dengan resiko perdarahan kan nggak ada vakum. Kita minggu depannya lakukan kuret ulang ya supaya bersih. Ya, atau kalau misalnya waktu kita vakum tanda-tanda itunya masih ada ya kita bisa lakukan. Wah, nanti seminggu kemudian masih ada jaringan ya kita boleh melakukan kuretase. Tapi diharapkan dengan 1 kali aja kita sudah bersih. Itu intinya di sana ya pada mola. Jadi melakukan tindakan kuretase secara bersih. Kemudian apakah kemoterapi ya profilaksis, histerektomi profilaksis itu masih boleh dilakukan ya tergantung ya. Tergantung dari ini. Tapi yang kita lakukan sekarang masih itu histerektomi ya, sedang kemoterapi profilaksis sudah kita tinggalkan karena resiko-resiko kemo sangat tinggi ya. Jadi untuk ya, histerektomi itu memang profilaksis harus ada syarat ya, misalnya perdarahan hebat ya itu boleh ya. Kemudian usia tua karena ini faktor ini ya pemantauan yang kurang ya. Jadi kan kita banyak pasien kita dari daerah-daerah yang jauh ya sehingga pemantauannya nggak bisa ya terpaksa dengan usia tua, anak sudah banyak, 24 minggu, HbA1c tinggi, adanya kristal lutein bilateral ya. Kita bisa atau mulai dari apa hasil kuretnya eh, profilasi berlebih ya kita bisa melakukan histerektomi profilaksis. Ya saya kira itu aja eh, untuk materi mulai dari dosa. Sebelum dan sesudahnya kalau saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Irma dan Dr. Bagus yang telah memberikan masukan-masukan kepada kita semua dan juga untuk Asogi serta Dr. Irma ya sebagai pengarah. Terima kasih semua untuk acara ini bisa saya kembalikan kembali ke Dr. Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Prof. Gatot Yanya Rumenteng, dan narasumber kita, Dr. Ilma Safitri dan Dr. Bagus Mukti Wibowo, untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna mengenai diagnosis mola hidradenosa pada sore hari ini. Semoga diskusi kita dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kami ingin mengumumkan acara kita pada akhir tahun yaitu INASMID 2025 dengan tema State of Arts Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Bandung. Di acara ini terdapat simposium dan workshop-workshop yang sangat menarik yang dapat kita ikuti. Dan acara ini akan dibuka early bird-nya yang akan tutup pada akhir bulan ini. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian Asogi seri ke-186. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat ini.
Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka acara ini akan dapat diakses di akun Asfogi di YouTube. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam Asfogi selanjutnya, yaitu seri ke-187 dengan topik mengenai penata laksanaan mola, evakuasi, monitoring HCG, dan follow-up-nya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para guru besar, dokter subspesialis onkologi ginekologi, dan dokter-dokter obgyn yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya Asfogi sore hari ini. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Prof. kasih Terima semuanya. kasih banyak, Prof. Dr. Irma, Dr. Dewita. Tadi jadi foto ya, foto dari Pak. Dulu. Dari foto dulu. Saya pamit ya. Yes, ya. Sudah gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.